Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang asesmen pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, ini sengaja dibuat untuk mendalami pemahaman kita tentang apa itu asesmen pada kurikulum Merdeka. Apa itu asesmen? Asesmen adalah aktivitas selama proses pembelajaran untuk mencari bukti ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa prinsip asesmen, antara lain, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, asesmen dirancang juga secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Berikutnya yang kelima adalah hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan untuk melakukan refleksi, meningkatkan mutu daripada pembelajaran itu sendiri. Dalam kurikulum Merdeka ada dua asesmen. Yang pertama adalah asesmen formatif. Antara lain ada asesmen formatif awal dan asesmen formatif proses. Kemudian yang kedua adalah asesmen sumatif. Berikut kita lihat apa perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif awal yaitu dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian, asesmen formatif awal ini tidak digunakan untuk keperluan nilai rapor. Kemudian asesmen formatif proses, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Dilakukan baik di sepanjang mata pembelajaran, di tengah, atau di akhir langkah pembelajaran. Asesmen formatif juga tidak digunakan untuk keperluan nilai rapor, hanya untuk melakukan refleksi dalam perbaikan yang berikutnya. Kemudian, asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Dapat dilakukan di akhir per satu tujuan pelajaran atau satu TP, ataupun dua atau lebih tujuan pembelajaran atau TP. Artinya, bisa dilakukan pada akhir masing-masing TP atau beberapa TP, sesuai dengan kebutuhan asesmen itu sendiri. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan akhir jenjang. Artinya, untuk nilai rapor. Kemudian, ada opsi penyusunan deskripsi capaian kompetensi pada rapor. Inilah berikut contoh pengisian nilai rapor, yaitu ada format hasil rapor, itu di kelas E, kelas 10, fase E, itu di semester 2 tahun pelajaran. Ini adalah untuk kenaikan kelas. Tetapi kalau untuk semester juga sama penilaiannya. Di sini ada capaian kompetensi atau deskripsinya, bisa kita ambil dari capaian kompetensi yang ada. Nah,
Ini bentuk rapor, ya, bentuk rapor dalam kurikulum Merdeka. Sekian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.